Perkenalkan, saya Hendrik Legi, Kepala SD Triesa Unggul Terpadu, Kabupaten Jayawijaya. Izinkan saya pada kesempatan saat ini berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan di satuan pendidikan yang saya pimpin, bahkan juga di Kabupaten Jayawijaya. Selamat menonton. Dalam video ini, saya akan menguraikan peran dan praktik baik yang sudah saya lakukan di SD Triesa Unggul Terpadu Wamena Kabupaten Jayawijaya, serta implementasi kurikulum Merdeka yang saya terapkan atau saya melakukan pengimbasan kepada beberapa sekolah. Judul dari video ini, saya memberikan judul Menggemakan Kurikulum Merdeka dari Timur Indonesia. Adapun metode yang saya gunakan dalam praktik baik ini, saya menggunakan metode STAR. Metode STAR merupakan akronim dari situasi, tugas, aksi, dan hasil. Alasan pemilihan metode ini karena bagi saya metode ini sederhana dan jauh lebih simpel dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran. Berdasarkan situasi yang telah saya gambarkan di atas, maka saya melakukan aksi. Saya membangun kemitraan dalam menggemakan kurikulum Merdeka. Yang pertama yang saya lakukan adalah membentuk tim kecil. Tim kecil ini terdiri dari guru-guru, baik di satuan pendidikan yang saya pimpin, bahkan juga tim kecil yang saya buat di kabupaten. Tim kecil yang di kabupaten terdiri dari guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator guru penggerak. Saya mengkomunikasikan ide besar saya terkait dengan menggemakan kurikulum Merdeka di Kabupaten Jayawijaya. Mengapa hal ini saya lakukan? Hal ini berangkat dari keresahan saya sebagai pendidik, melihat situasi di satuan pendidikan dan di Kabupaten Jayawijaya. Belum adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan kegiatan in-house training atau kegiatan sejenisnya yang dilakukan oleh dinas terkait. Bermodalkan video yang saya tonton di platform Merdeka Mengajar, saya pun memberanikan diri untuk melakukan kegiatan in-house training. Meskipun pemahaman saya terkait dengan kurikulum Merdeka, saya tahu masih sangat terbatas. Yang kedua, setelah saya membentuk tim kecil di satuan pendidikan, bahkan juga di kabupaten, saya mengkomunikasikan ide besar saya kepada pengawas dinas pendidikan dan juga kepada sekretaris dinas pendidikan. Dalam hal ini, Bapak Bambang Budiandoyo. Selamat pagi, saya Bapak Bambang Budiandoyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan sedikit testimoni terkait dengan hal positif praktek baik yang dilakukan oleh Pak Hendrik Legi selaku Kepala SD Wamena Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa beliau selaku Kepala Sekolah, pengampu sekolah penggerak juga telah banyak yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana beliau melakukan praktik baik terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini, beliau melakukan beberapa kegiatan yang positif terkait dengan pengimbasan di beberapa sekolah dalam kaitannya implementasi kurikulum Merdeka di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Kami sangat berterima kasih mengingat keterbatasan kami sehingga beliau secara mandiri juga melakukan pengimbasan atau sosialisasi ke beberapa sekolah dengan memastikan agar mereka juga memahami implementasi kurikulum Merdeka. Saya pikir ini salah satu bagian dari upaya beliau sebagai bentuk kepemimpinan pembelajaran yang memang secara positif dapat ditularkan di sekolah-sekolah lain, di samping tentunya sekolah beliau sendiri yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Sekali lagi lanjutkan kegiatan ini supaya semakin luas sekolah-sekolah yang lebih paham terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, terutama sekolah-sekolah yang belum mengampuh atau belum mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan IKM. Demikian, terima kasih sekali lagi, Pak Hendrik Legi. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai wujud dari kepemimpinan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Ya, perkenalkan, nama saya Hendrik Legi, Kepala SD Triesa Unggul Kabupaten Jayawijaya. Ketika menerapkan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kami, kompetensi dari guru-guru
mengalami peningkatan dan tercipta budaya kerja yang kolaboratif baik sesama guru maupun guru dengan kepala sekolah. Nah, selain itu terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif tadi, kemudian terbentuknya komunitas belajar di satuan pendidikan. Komunitas belajar ini sangat membantu pihak sekolah karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas itu dibahas di dalam komunitas belajar. Selain itu, hasil belajar dari anak-anak mengalami peningkatan, anak-anak lebih kritis, partisipatif, lebih aktif. Ketiga, proses pembelajaran didesain dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Dari kegiatan proses belajar berdiferensiasi ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka baik faktual maupun pengetahuan dan hal ini tentunya memacu peserta didik untuk semakin hari semakin memiliki keinginan untuk belajar. Selain itu, proyek P5 juga dapat merangsang kebutuhan belajar peserta didik sehingga mereka bisa lebih kreatif di dalam memutuskan atau memilih satu topik yang akan dikerjakan di dalam semester tersebut. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat bermanfaat bagi kami satuan pendidikan maupun guru bahkan peserta didik. Ya, berharapan kami biarlah kurikulum ini akan terus dilanjutkan meskipun nanti akan terjadinya pergantian menteri ataupun kebijakan dari pemerintah. Jadi kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami merupakan salah satu sekolah yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka yang masuk juga di dalam sekolah penggerak. Guru, yaitu saya bisa mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi guru sehingga bisa saya mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya. Sukanya karena semua media ajar sudah tersedia di dalam aplikasi PMM yang bisa saya jadikan contoh seperti modul ajar dan berbagai media ajar yang lain. Ya, dampak positif yang saya dapat tuh yang pertama itu guru banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian banyak mendapat materi yang inovatif seperti itu. Bahkan banyak juga pelatihan-pelatihan yang diikuti, kemudian ada kolaborasi yang baik antara sesama guru maupun guru yang di luar sekolah seperti itu. Hal positif yang dialami yaitu ketika guru itu dapat mengembangkan potensinya, mengembangkan ide-ide barunya untuk berinovasi bagi peserta didik untuk memimpin bahkan mengarahkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan kompetensi peserta didik. Mother Teresa pernah berkata, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Saya baru memahami dan mengerti pernyataan tersebut ternyata benar. Saya melanjutkan apa yang menjadi pernyataan dari Mother Teresa dan saya melengkapi pernyataan beliau. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar, karena di dalam keikhlasan itulah tersimpan kekuatan yang mampu mengubah dunia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar mampu menciptakan perubahan yang berarti. Karena kebesaran bukan diukur dari seberapa besarnya tindakan, melainkan dari ketulusan hati dalam melakukan hal-hal kecil. Mungkin bagi sebagian orang yang ada di luar sana, apa yang saya lakukan merupakan sebuah langkah kecil dan konyol dan tidak berarti. Namun bagi saya, tindakan kecil yang saya buat setidaknya dapat membuka cakrawala berpikir para guru yang saya pimpin dan juga guru-guru yang ada di Kabupaten Jayawijaya.